Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Evitasari dengan NIM A1D1171026 dari R001 akan menjelaskan materi tentang kompetensi guru. Selamat mendengarkan, guys. Baiklah teman-teman, ada 4 kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, dan yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi guru ini merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh itu membentuk kompetensi standar profesi guru. Nah, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Baiklah teman-teman, ada 4 kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, dan yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi guru ini merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh itu membentuk kompetensi standar profesi guru. Nah, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Baiklah teman-teman, yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru terkait dengan kompetensi pedagogik yaitu yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, dari aspek moral, dari aspek spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian yang kedua adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang ketiga ada kita mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu atau diajarkan. Kemudian yang keempat ada menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nah, guru harus mampu menyiapkan pembelajaran yang dapat menarik rasa ingin tahu siswa dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam situasi pembelajaran yang real. Kemudian yang kelima kita harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian yang keenam ada memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai profesi yang dimiliki guru. Nah, seorang guru itu harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang dapat dinikmati oleh peserta didik. Pembelajaran yang semacam ini merupakan pembelajaran yang menerapkan pendidikan kompetensi, yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan beraktivitas, kemudian memberikan suasana aman dan bebas secara psikologis, kemudian menerapkan kemudian yang ketiga ada kedisiplinan yang tidak baku. Kemudian guru harus memberikan keluasan pada peserta didik untuk boleh mempunyai gagasan, mempunyai ide, maupun mempunyai pendapat sendiri. Kemudian mampu memotivasi peserta didik berpartisipasi secara aktif. Kemudian memberikan kebebasan anak peserta didik untuk berpikir kreatif. Kemudian yang harus dikuasai dan dimiliki untuk kompetensi pedagogik ini yang ketujuh yaitu berkomunikasi secara efektif, empatif, dan santun dengan peserta didik. Nah, guru harus mampu berkomunikasi secara empati, secara efektif, dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Nah, guru itu harus bisa memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik. Kemudian
yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru dalam kompetensi pedagogik yang delapan adalah menyelenggarakan penilaian dan evaluasi dan hasil belajar. Nah, guru harus melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 ada memanfaatkan hasil penelitian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran dalam pengembangan program pembelajaran ini dilakukan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa, melakukan bimbingan terhadap siswa, kemudian melakukan motivasi terhadap anak, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi pembelajaran, kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran, memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan anak kita, dan memilih dan mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran, serta kita harus merencanakan evaluasi berikutnya. Selain itu, hasil dari evaluasi itu dimanfaatkan untuk pengorganisasian kelas, yaitu pengelompokan anak didik menjadi 3 kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Kemudian yang terakhir yaitu yang poin ke-10 yaitu melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu adalah yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru dalam kompetensi pedagogik. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, yang stabil, kemudian dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Nah, kompetensi kepribadian guru menurut saya dari sumber yang saya dapat, yang pertama ada kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak dengan sesuai norma sosial, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian yang dewasa. Nah, kepribadian yang dewasa ini yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sesuai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kemudian yang ketiga, kepribadian yang arif. Nah, kepribadian yang arif ini seperti menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, kemanfaatan sekolah dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat ini ada kepribadian yang berwibawa. Nah, kepribadian yang berwibawa ini memiliki pribadi yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Kemudian yang kelima ada akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Nah, ini maksudnya yaitu bertindak sesuai dengan norma religius, iman dan takwa, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Nah, untuk kemampuan yang harus dimiliki oleh guru
dalam proses pembelajaran dapat diamati dari aspek profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampunya. Kemudian yang kedua ada menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pembelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Kemudian yang ketiga yaitu kita mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan ke profesional secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kemudian yang keempat ada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Mengembangkan diri. Kompetensi yang terakhir, yaitu yang keempat, ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya kita sebagai guru. Nah, peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lain. Nah, oleh karena itu, perhatian yang diberikan masyarakat terhadap guru pun berbeda dan ada kekhususan, terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat tinggal guru tersebut. Nah, kompetensi guru ini juga merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang harus dimiliki untuk kompetensi sosial ini yaitu yang pertama, bersikap inklusif. Ya, teman-teman, bersifat inklusif. Kemudian bertindak objektif serta tidak diskriminatif. Karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, dan kondisi fisik, latar belakang dari keluarga, dan status sosial keluarga. Kemudian yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatif, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, beradaptasi di tempat di mana guru tersebut bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Dan yang keempat, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Nah, beberapa kompetensi sosial ini yang perlu dimiliki guru juga yaitu tentang terampil berkomunikasi, itu penting. Kemudian bersifat simpatif dan dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah. Kemudian pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan, dan memahami dunia sekitarnya atau memahami tentang lingkungan masyarakatnya. Guru harus menyadari posisinya di tengah-tengah masyarakat berperan sangat penting, yakni sebagai motivasi dan inovator dalam pembangunan pendidikan. Kemudian merintis dan melapor pendidikan. Dan yang ketiga, peneliti dan mengkaji ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu pengabdian. Demikianlah materi mengenai kompetensi guru yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih.